Selamat datang di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan bangunan yang ada di depan ini. Bangunan ini disebut dengan rangkiang. Setiap rumah gadang mempunyai rangkiang. Bangunan ini pada umumnya dapat ditemui di setiap halaman rumah gadang. Bangunan ini ialah bangunan untuk tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkiang tersebut memberikan tanda keadaan penghidupan kaumnya. Sebagaimana rumah gadang yang memiliki berbagai jenis, rangkiang juga memiliki jenis-jenisnya. Tiap jenis memiliki fungsinya masing-masing. Menurut jenisnya, rangkiang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu rangkiang si tinjau lawe, yaitu tempat penyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Yang kedua yaitu si tanggung lapa atau si tanggung lapar, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim pancaklik. Kedua rumah gadang ini memiliki tipe persegi dan berdiri di atas 4 tiangnya. Yang ketiga disebut dengan si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Tipenya gemuk dan berdiri di atas 6 tiangnya, terletak di sebelah kanan rumah gadang. Yang keempat yaitu rangkiang harimau pauhi koto atau kapuah pembangunan nagari. Digunakan untuk penyimpanan barang atau material berharga untuk pembangunan negeri, berdiri di atas 9 tiangnya. Di Minangkabau sendiri memiliki 2 kelarasan, yaitu Koto Piliang dan Koto Caniago. Berikut ini adalah rumah gadang Koto Piliang. Rumah gadang Koto Piliang memiliki ciri-ciri anjungan di sebelah kiri dan kanan. Sementara di Caniago, rumah gadangnya rata. Anjungan ini mengisyaratkan bagaimana bentuk pemerintahan, yang mana di Koto Piliang menggunakan sistem pemerintahan otokrasi. Dengan pepatah adatnya, bajanjang naik batanggo turun. Sementara di Caniago, menggunakan sistem pemerintahan demokrasi dengan pepatah adat, duduk sama rendah tagak sama tinggi. Rumah gadang ini terdiri dari 9 ruangan dan 4 lanjar. Ruangan yaitu bagian dari kiri ke kanan dibatasi oleh tiang, sementara lanjar yaitu ruangan dari depan ke belakang dibatasi oleh tiang. 4 lanjar di dalam rumah gadang ini memiliki fungsinya masing-masing. Lanjar pertama disebut sebagai lanjar penghormatan, yang mana digunakan ketika mamak datang ke dalam rumah gadang maka akan disambut di bagian ini. Yang kedua, lanjar yang digunakan untuk acara adat atau kematian. Yang ketiga yaitu lanjar yang dipakai untuk aktivitas penghuni kamar. Yang keempat yaitu lanjar yang membatasi kamar tidur. 9 ruangan di rumah gadang ini terdiri dari 8 kamar dan 1 dapur. Alasan dibalik menggunakan bilangan yang ganjil yaitu untuk menjaga keseimbangan antara kiri dan kanan rumah gadang, di mana nantinya jumlah kamar masing-masing sebelah kanan dan kiri sama-sama 4 dan bagian tengah dikhususkan untuk bangunan dapur. Untuk kamar sendiri, kamar yang paling ujung akan digunakan sebagai kamar pengantin, di mana posisinya akan terus bergeser ketika ada yang lain yang menikah dan masuk ke dalam rumah gadang. Jika sudah berada di kamar yang paling ujung, maka mengisyaratkan bahwa keluarga tersebut harus siap-siap keluar dari rumah gadang, karena mereka telah menggunakan semua fasilitas yang ada di dalam rumah gadang. Hal ini dikarenakan rumah gadang dibangun bukan milik keluarga, tetapi milik suku. Ukuran kamar sendiri dibangun dengan ukuran yang minimalis. Hal ini mengisyaratkan agar kepala keluarga bekerja dengan giat dan dapat membangunkan rumah sendiri bagi keluarganya. Dan untuk posisi duduk tamu yang datang ke dalam rumah gadang, yaitu mereka menghadap ke arah luar rumah atau menghadap ke arah pemandangan luar, sementara tuan rumah akan duduk mengarah ke dalam rumah gadang. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi tamu yang datang mengetahui kondisi dalam rumah gadang dan menghindari adanya pergunjingan atau salah paham. Hal ini juga akan membantu bagi tuan rumah ketika ada perjamuan makan dan makanan telah habis, maka tuan rumah cukup memberikan isyarat bagi keluarga yang ada di dapur untuk segera meletakkan makanan yang kurang. Bayi tu bana kini nasib nan malang dudu bamanuang mangana untuang takkan nama so dulunya pandai tabang
tabang mambu buang bagu rau samo gadang.